Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Ilmi Azahra dengan NIM belakang 089 dan izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi kali ini. Jadi tujuan mempelajari statistika adalah satu, memahami kenapa kita mempelajari statistika. Yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang ketiga, membedakan antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, menjelaskan bagaimana variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang kelima, membedakan antara pengukuran nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Secara definisi sendiri, statistika adalah ilmu pengumpulan, perorganisasian, penyajian, analisis, dan penafsiran data numerik untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam statistika, data yang dikumpulkan dapat berupa angka hasil pengukuran. Perkenalkan, nama saya Rizkia Elsiliana dengan NIM 250806941660. Siapa yang menggunakan statistika? Teknik statistika biasanya digunakan secara luas oleh pemasaran, akuntansi, pengendalian mutu, konsumen, olahragawan profesional, administrator rumah sakit, pendidik, politisi, serta dokter. Di bidang ekonomi, aplikasi statistika pada ekonometrika. Sedangkan di bidang industri, aplikasi yang sangat terkenal adalah metode quality control. Perkenalkan, saya Danung Ferhida Pratama dengan NIM belakang 204 akan menjelaskan selanjutnya, yaitu jenis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode perorganisasian, peringkasan, dan penyajian data dengan cara yang informatif. Untuk contoh pertama, ada jejak pendapat Gallup menemukan bahwa 49% responden survei mengetahui nama kitab pertama Alkitab. Statistik 9 menggambarkan jumlah dari 100 orang yang mengetahui jawabannya. Kemudian contoh kedua yaitu menurut Consumer Reports, pemilik mesin cuci General Electric melaporkan 9 masalah per 100 mesin selama 2001. Statistik 9 menggambarkan jumlah masalah dari setiap 100 mesin. Yang kedua yaitu statistik inferensial atau sebuah keputusan perkiraan, prediksi, atau generalisasi tentang suatu polisi berdasarkan pademen CGP. Kemudian ada sebuah tabel populasi versus sampel. Untuk populasi adalah kumpulan semua kemungkinan individu, objek atau pengukuran yang diminati. Sedangkan untuk sampel adalah sebagian atau keseluruhan populasi yang menjadi perhatian. Nah, bisa kalian lihat di bawahnya juga ada tabel yang berwarna kuning itu. Baik, jenis variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan juga kuantitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang bersifat non-numerik, ya, tidak dapat diwakilkan oleh angka, seperti jenis kelamin, nama, asal tempat lahir, dan juga agama. Lalu untuk variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diwakilkan oleh angka, seperti saldo rekening, jumlah anggota keluarga, dan juga penghasilan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Sauri dari kelas 2025F. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan dari variabel kuantitatif klasifikasi. Variabel kuantitatif dapat diklasifikasikan sebagai diskrit atau kontinu. Dan untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu variabel diskrit. Variabel diskrit hanya dapat mengasumsikan nilai tertentu dan biasanya terdapat celah antar nilai. Contoh dari variabel diskrit adalah jumlah kamar tidur dalam sebuah rumah atau jumlah palu yang dijual di home depot setempat. Yang kedua yakni variabel kontinu. Variabel kontinu dapat mengasumsikan nilai apapun dalam rentang tertentu. Variabel ini dapat mengambil nilai apapun di antara dua titik dalam rentang tertentu. Contoh dari variabel kontinu adalah tekanan pada ban, berat daging babi, suhu, nilai tes, atau tinggi siswa di kelas.
Baik, untuk slide-nya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh jenis-jenis variabel. Di sini jenis-jenis variabel terbagi menjadi dua, yakni variabel kualitatif dan juga variabel kuantitatif. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang contoh variabel kualitatif. Di sini saya sudah mencantumkan 3 contoh. Untuk yang pertama saya mencantumkan merek PC, yang kedua status perkawinan, dan yang ketiga warna rambut. Untuk variabel kuantitatif terbagi menjadi dua, yakni kuantitatif diskrit dan juga kuantitatif kontinu. Untuk contoh dari kuantitatif diskrit, saya sudah mencantumkan 3. Yang pertama, anak-anak dalam sebuah keluarga. Yang kedua, pukulan di lubang golf. Dan yang ketiga, perangkat TV yang dimiliki. Dan untuk kuantitatif kontinu, contohnya adalah 1. Jumlah pendapatan sobat pajak. Yang kedua, berat badan seorang siswa. Dan yang ketiga, curah hujan tahunan di Tampak FL. Hai semua, sebelumnya perkenalkan, nama aku Vena Dili Widarum. Di sini aku akan menjelaskan tentang 4 tingkat pengukuran. Yang pertama adalah nominal level, data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan tidak dapat diatur dalam urutan tertentu. Contohnya adalah warna mata, jenis kelamin, dan juga afiliasi agama. Yang kedua adalah tingkat ordinal, melibatkan data yang terus disusun dalam urutan tertentu, tetapi perbedaan antara nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak berarti. Contohnya adalah selama uji rasa terhadap 4 minuman ringan. Melon Yellow menduduki peringkat pertama, Sprite menduduki tingkat kedua, 7up menduduki tingkat ketiga, dan Orange Crush menduduki tingkat keempat. Yang ketiga adalah tingkat interval, mirip dengan tingkat ordinal, dengan sifat tambahan yang memungkinkan penentuan jumlah perbedaan yang signifikan antar nilai data dan tidak ada titik nol alami. Contohnya adalah suhu pada skala Fahrenheit. Yang keempat adalah rasio level, tingkat interval dengan titik nol yang inherent. Perbedaan dan rasio bermakna untuk tingkat pengukuran ini. Contohnya adalah pendapatan bulanan dokter bedah atau jarak yang ditempuh oleh perwakilan produsen per bulan. Berikut adalah karakteristik untuk tingkat pengukuran. Yang pertama, nominal, data yang hanya dapat diklasifikasikan. Contohnya nomor jersey pada sepak bola dan merek mobil. Ordinal, data diberi peringkat, seperti peringkat Anda di kelas atau klasmen tim di Pac-10. Yang ketiga, interval, perbedaan yang berarti antar nilai, seperti suhu, ukuran baju, ukuran sepatu, dan juga temperatur. Yang keempat adalah rasio, nilai 0 poin yang bermakna dan rasio antar nilai. Contohnya adalah jumlah pasien yang terlihat, jumlah panggilan penjualan yang dilakukan, dan juga jarak ke kelas. Sekian presentasi dari kelompok 2, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan.